Halo, kita bertemu kembali. Kita akan membahas tentang siklus Krebs. Baik, untuk siklus Krebs, siklus Krebs itu adalah lanjutan dari reaksi tadi ya, katabolisme ya. Yang pertama tadi ada glikolisis, kemudian kedua ada pembentukan asetil koenzim A atau dekarboksilasi oksidatif. Yang ketiga ini adalah siklus Krebs. Yuk kita perhatikan. Siklus Krebs atau daur Krebs ini pembongkaran asam pirufat yang tadi namanya berubah menjadi asetil koenzim A nih ya, secara aerob berarti nanti ada O2 yang digunakan menjadi CO2 dan H2O serta energi kimia. Nah, dia tempat berlangsungnya ada di matriks mitokondria. Hasil akhirnya itu ada 6 molekul NADH, 2 molekul FADH2, 2 ATP dan 2 CO2. Oke, seperti apa? Kita lihat. Baik, ini adalah penampakan dari siklus Krebs. Ya, siklus Krebs atau nama lainnya itu adalah siklus asam sitrat ya. Oke, baik, yuk kita perhatikan dulu. Yang pertama, ini ada asetil CoA ya. Asetil CoA itu tadi yang dibawa dari sitoplasma masuk ke dalam mitokondria dalam pembentukan asetil koenzim A. Sebenarnya koenzim A ini tuh hanya membantu supaya asetil ini bisa masuk ke dalam siklus Krebs. Jadi dia cuma mengantar, ya, hanya mengantarkan. Nah, ketika nanti dia masuk ke dalam siklus Krebs, koenzim A-nya itu dia memisahkan diri. Gitu, ya, dia melepaskan. Nah, baru nanti asetilnya itu akan berikatan dengan oksaloasetat. Jadi ini asetil CO ininya hilang ya. Ini berikatan dengan oksaloasetat. Ini membentuk yang disebut dengan asam sitrat. Nih. Ya, atom C-nya ada 6. Ini kan atom C-nya hanya 2. Ini atom C-nya hanya 4. 4 ditambah 2 jadi 6. Seperti itu. Nah, kemudian tahapan yang kedua dari asam sitrat nanti ini akan diubah ya, diubah menjadi isositrat. Nah, dalam perubahannya ini akan melepas molekul air. Sini ya, ada H2O yang dilepaskan. Gitu. Kemudian ketika ini dilepas, nanti ada lagi molekul air yang diikat. Jadi melepas, mengikat. Nah, nanti akan membentuk isomernya, yaitu asam isositrat. Jadi, ini kamu perhatikan, kan awalnya ada di sini. Kemudian dia berubah di sini. Jadi sebenarnya air ini tuh dilepas, diikat kembali, tetapi bukan di tempat yang sama. Ya, jadi asam sitrat menjadi isositrat. Kemudian selanjutnya isositrat atau asam isositrat ini diubah menjadi alfa ketoglutarat. Ya, dia akan melepaskan gugus karboksil COOH-nya nih. Kemudian di dalam bentuk CO2 ya. Nih. Kemudian akan membentuk asam ketoglutarat. C-nya cuma 5 karena C1-nya dilepas menjadi CO2. 1 2 3 4 5. Ini ya, disebut sebagai asam ketoglutarat. Kemudian ada H yang dilepas di sini karena dia itu di gugus COO. Hanya tadi dilepas jadi CO2. Nah, hanya kan nggak ada. Hanya itu misah, nanti ketemu dengan NAD, membentuk NADH. Seperti itu. Ya. Baik. Kemudian dari asam ketoglutarat kita akan lihat
ke tahap selanjutnya diubah menjadi suksinil koenzim A. Nih ya, asam ketoglutarat yang ada di sini dengan 5 atom C, dia akan berikatan dengan koenzim A. Nah, koenzim A-nya itu ya asalnya dari yang tadi ya. Kemudian membentuk senyawa suksinil koenzim A. Nih, ada koenzim suksinil koenzim A. Kemudian ini dengan 4 atom C ya. Nih 1 2 3 4. Nah, kemudian melepaskan CO2. CO2-nya dilepas. Ada CO2 yang dilepas, ada H juga. Karena ada COOH tadi, CO2-nya dilepas, ini ada H. Nah, H-nya ketemu dengan NAD menjadi NADH plus H. Ini ya, NADH karena ada H plus tadi. Kemudian, suksinil koenzim A nanti akan berubah menjadi suksinat. Karena dia punya 4 atom C tadi, nih, dia akan berubah menjadi suksinat, 4 atom C tetap, tetapi ada yang dilepas, yaitu koenzim A-nya itu dilepas. Kemudian di sini kalau kamu perhatikan di sini ada GTP, GDP, ADP dan ATP. Ya. Koenzim A yang dilepas itu membantu proses transfer langsung gugus fosforil atau fosforilasi dari substratnya. Nanti sehingga ada GDP atau guanosin difosfat yang akan mengikat fosfat ya, menjadi guanosin trifosfat atau GTP. GDP berubah menjadi GTP. Nah, GTP ini nanti dia akan mentransfer gugus fosfatnya ke ADP sehingga nanti ADP ini akan membentuk ATP gitu ya. Nah, maka nanti hasilnya menjadi suksinat atau asam suksinat seperti ini dalam perjalanan suksinil koenzim A menjadi suksinat. Kemudian ini suksinat atau suksinil atau asam suksinil ini akan asam suksinat ya, ini akan diubah menjadi bentuk lain yaitu yang disebut sebagai fumarat ya. Asam suksinat menjadi fumarat. Ini ada dua molekul hidrogen ya yang ditransfer ke FAD. Jadi ini nanti ada H plusnya itu ada 2 ditransfer ke FAD sehingga membentuk FADH2 seperti ini. Nah, hasilnya jadi fumarat. Kemudian fumarat itu akan diubah menjadi malat. Ya, di sini ada pengikatan molekul hidrogen air jadi malat. Kemudian malat ini diubah kembali menjadi oksaloasetat dengan melepaskan atom hidrogennya. Nah, atom H plusnya ini nanti berikatan dengan NAD membentuk yang namanya NADH. Seperti itu. Jadi sebenarnya asetil-CoA, oksaloasetat nanti dalam perjalanannya dia membentuk oksaloasetat kembali. Tetapi dari tahapan-tahapan yang terjadi dalam daur atau siklusnya banyak sekali yang terjadi. Salah satunya adalah pembentukan energi dalam bentuk ATP, NADH, FADH dan juga pembentukan ini CO2 ya, CO2. Ada 2 molekul CO2 yang dihasilkan. Nah, ini untuk satu asetil koenzim A. Bagaimana kalau itu 2 asetil koenzim A?
Berarti hasilnya itu dikalikan 2. Seperti itu. Ya, hasilnya dikalikan 2. Nah, karena dalam dikolisis dihasilkan 2 asam pirufat. Nah, 2 asam pirufat masing-masing menjadi asetil-CoA, berarti asetil-CoA-nya ada 2. Tuh. Tuh ya. Oke. Baik. Hasilnya tadi apa? 6 molekul NADH, 2 molekul FADH, 2 ATP, 2 CO2. Ini harusnya 4 ya. Coba dicek, bener apa enggak sih? Ini CO2-nya 2, 2 dikali 2 ya, karena setiap ini kan 2 hanya satu asetil CoA. Kalau 2 berarti 4 CO2. NADH-nya 1, 2, 3. Nah, kalau 2 asetil CoA berarti 6 NADH. FA2-nya 1, tetapi 1 untuk 1 asetil CoA. Kalau 2 berarti 2. Nah, hasilnya 6 NADH, 2 FADH, kemudian 4 CO2, dan ATP-nya tadi 1. Kalau 2 asetil maka 2 ATP. Ini adalah hasil dari siklus Krebs. Nah, nanti selanjutnya akan ada yang disebut sebagai transport elektron. Cukup dulu ya sampai ke siklus Krebs. Nanti Ibu lanjut ke video berikutnya yaitu transport elektron. Terima kasih.